Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita, kita kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kembali kami datang Tuhan mengucap syukur, karena Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna.
yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Serukan Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur hati kami takkan gentar sebab Engkau Allah yang menopang. Kiralah mari segenap jemaat Tuhan angkat suaramu kami bersyukur atas kasih setiamu di dalam hidup kami ya sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib.
boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yang siap diberkati Tuhan pagi ini, mari kita berikan yang terbaik. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya.
Dengan apa
GBR Rahma dimanapun engkau berada, mari sembah Tuhan kita. Sembah Dia, worship you Jesus. Hanya Engkau yang layak disembah. Oh haleluya. Bapa yang gagal, Mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Hanya layak. Bapa yang mampu. Kami hanya mau mengucap syukur hari demi hari apapun yang sedang kami alami. Hanya Tuhanlah satu-satunya jawaban bagi hidup kami. Kami bersyukur jika hari ini kami boleh diizinkan mengadakan ibadah. Biarlah setiap ibadah yang kami lakukan, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan akan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya bagi setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Terlebih setiap orang yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Biarlah Tuhan melawat setiap mereka sehingga mereka bisa mendapatkan firman yang akan memberkati hidup mereka dan mereka bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang siap dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya mau menyapa dulu untuk setiap jemaat GBR Rahmani yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Shalom jemaat GBR Rahmani ya, dimanapun saudara sedang berada, tapi lebih banyak di rumah tentunya ya. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tentunya dengan tema besar kita masih dalam bulan ini tentang mengucap syukur ya. Jadi kita masih berbicara tentang mengucap syukur dan saya akan membagikan kenapa kita harus mengucap syukur, alasannya seperti apa gitu. Tetapi tahukah saudara, sebelum kita memasuki khotbah, saya mau ngajak kita berpikir. Karena ada pepatah yang mengatakan untuk mendapatkan sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari hal yang kecil. Betul nggak? Di seluruh dunia dimanapun, motivator manapun di seluruh dunia selalu mengatakan untuk mendapatkan sesuatu yang besar selalu dimulai dari hal yang kecil gitu. Bahkan Alkitab sendiri pun mengatakan jika kita setia pada perkara yang kecil, maka kita akan dipercayakan dengan perkara yang besar. Betul nggak? Ya kan, sesuatu yang besar akan dimulai dari sesuatu yang kecil. Sama halnya dengan keadaan kita, pandemi COVID-19, bagaimana COVID-19 bisa menjadi besar? Dimulai dari sebuah negara yang kecil. Betul nggak? Karena kesalahan dari sebuah negara, ya nggak bisa bilang kesalahan juga ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas karena dari sebuah negara kecil sekarang menjadi besar sampai kemana-mana dampaknya. Dan saya yakin setiap kita sedang mengalami sesuatu yang mungkin masalah gitu ya, saya sebut dengan masalah. Kalau bisa dibilang masalah, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah kesehatan. Saya yakin masalah yang kita hadapi akan selalu kita pandang menjadi sesuatu yang besar. Dan orang berlomba-lomba di muka bumi ini mencari jawaban untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Terutama masalah dalam COVID-19 ini. Tentunya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa untuk menyelesaikan masalah yang begitu besar, sebenarnya hanya dibutuhkan sesuatu yang kecil. Sama halnya sebuah pintu yang besar, kuncinya selalu apa? Selalu kecil. Betul nggak? Nggak ada pintu yang besar, kuncinya besar juga. Masa kunci lebih besar daripada pintunya? Betul nggak? Nah, begitu juga dengan masalah-masalah yang kita alami hari-hari ini. Saya yakin kalau kita bisa mengerti sesuatu hal yang kecil itu, kita pahami, kita akan bisa melewati sesuatu yang besar itu. Untuk itu saya mau kasih tahu, apakah sesuatu yang kecil itu? Sesuatu yang kecil itu adalah mengucap syukur. Katakan sama-sama bersama dengan saya, saudara-saudara yang di rumah, mengucap syukur.
Makanya kita harus mempunyai paradigma yang jelas tentang mengucap syukur. Karena jika kita melakukan apa yang dikatakan mengucap syukur ini, saya yakin kita akan terlepas dari berbagai macam masalah yang sedang kita alami hari-hari ini. Karena banyak orang tidak bisa mencukupi hidupnya bukan karena dia tidak mendapatkan pendapatan yang cukup, tetapi dia lupa satu hal yang kecil, yaitu namanya mengucap syukur. Karena tidak mungkin orang tidak bisa melewati sesuatu yang besar jika dia tidak bisa melakukan setia dalam perkara yang kecil. Makanya firman Tuhan tadi dikatakan, setialah pada perkara yang kecil, maka engkau akan dipercayakan dalam perkara yang besar. Begitu juga kalau kita baca di Alkitab, bagaimana kisah yang paling simpel untuk menjelaskan apa yang saya sampaikan dalam statement ini, ketika Daud mengalahkan Goliat. Ada yang tahu? Saudara pasti tahu bagaimana Goliat dikalahkan oleh Daud. Ya enggak? Daud hanya menggunakan sebuah batu yang kecil. Betul enggak? Ketika Israel perang dengan bangsa Filistin, ya, ketika Goliat maju, tidak ada yang berani melawan Goliat. Tetapi ada orang yang perawakannya kecil, yang pekerjaannya bukan prajurit, bahkan dia adalah seorang gembala, bukan gembala gereja, gembala kambing dan domba beneran, ya, yang tugasnya hanya mengembalakan kambing dan domba. Betul nggak? Tetapi orang yang kecil ini mampu mengalahkan Goliat dengan apa? Dengan senjata yang kecil juga, batu yang kecil. Jadi menurut saya, kalau kita kaitkan dengan apa yang mau saya khotbahkan, mengucap syukur adalah sesuatu hal yang sangat kecil di dalam hidup ini, tetapi mampu menyelesaikan masalah yang besar. Jika kita mampu melakukan firman Tuhan, yaitu mengucap syukur, saya yakin masalah-masalah yang kita alami bisa kita lewati. Dan janji Tuhan yang dijanjikan kepada setiap kita akan digenapi dalam hidup kita. Amin saudara. Untuk itu ada 3 alasan bagaimana kita bisa menguatkan kita semua yang menyaksikan ibadah online ini supaya kita bisa menjadikan mengucap syukur sebagai gaya hidup kita. Pada khotbah sebelumnya saya sampaikan bahwa mengucap syukur bukan tergantung pada kondisinya, tetapi mengucap syukur adalah karena kita meneladani Kristus dalam hidup kita. Kalau saya boleh simpel, bahwa kita harus menempatkan Kristus di dalam seluruh hidup kita. Jadi Tuhanlah pusat dalam kehidupan kita. Sehingga ucapan syukur yang kita keluarkan adalah ucapan syukur yang bukan dipengaruhi oleh kondisi. Tetapi karena kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu poin yang pertama. Jadi ada 3 alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Kita wajib mengucap syukur karena yang pertama, kita sudah memperoleh keselamatan kekal. Katakan dengan saya bersama-sama, keselamatan kekal gitu ya. Keselamatan kekal. Karena salah satu anugerah terbesar dalam umat Kristen yang paling penting adalah keselamatan. Tidak ada di luar sana ya, agama-agama lain selain agama dalam kekristenan bahwa kita harus sadar ya, kita diberikan dulu baru kita berikan kembali. Kalau saya boleh singkat begini, agama-agama di luar sana kita harus melakukan dulu baru kita mendapatkan. Berbeda dengan kekristenan, kita mendapatkan lebih dahulu baru kita memberikan, betul nggak? Karena kalau kita melakukan kebaikan kepada orang, itu bukan karena supaya kita mendapatkan pahala atau kita mendapatkan sorga. Karena kebaikan yang kita lakukan adalah natural keluar karena kita menjadikan Tuhan atau Kristus di dalam hidup kita. Betul nggak? Jadi jika kita ada orang Kristen melakukan kebaikan, bukan supaya kita masuk surga, bukan supaya kita dibalas kebaikan, tetapi karena kita tahu Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, karena Dia mau mati di atas kayu salib, menebus kita semua, supaya kita memperoleh keselamatan kekal. Sehingga kebaikan yang kita lakukan, kebaikan secara natural, bukan karena dibuat-buat, karena itu secara alami. Karena kodrat kita bukan kodrat manusia lagi, tapi kodratnya ilahi. Ya. Makanya dalam 2 Tesalonika 2, ayat yang ke-13, dikatakan akan tetapi kami harus selalu apa? Mengucap syukur kepada Allah. Karena siapa? Karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk apa? Diselamatkan dalam roh yang mengkuduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Tahukah saudara, kita diselamatkan, Tuhan sudah mendesain keselamatan semenjak manusia jatuh dalam dosa. Ya, manusia jatuh dalam dosa, kita tahu dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa.
Saudara harus tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyiapkan penebusan untuk manusia. Karena manusia adalah makhluk mulia, adalah makhluk spesial yang diciptakan Tuhan, mempunyai hak istimewa atau privilege. Sehingga Tuhan adalah Tuhan yang adil, Dia menjaga privilege yang kita punya, yaitu kita punya kedaulatan, kita punya free will atau kita bisa mengambil keputusan sendiri. Tuhan menghargai keputusan kita, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Dia mau supaya kita tidak binasa, makanya Tuhan persiapkan karya penebusan keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita semua yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jika hari ini saudara masih bertanya kemanakah kita setelah meninggal, banyak yang masih ragu, banyak yang masih takut. Tetapi untuk orang Kristen, buat kita yang percaya Kristus, kita walaupun secara lahiriah kita takut mati, tetapi saya mau kasih tahu, mati hanyalah sementara. Karena Tuhan sudah siapkan tempat terbaik bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, amin saudara. Makanya kita harus sadar, mengucap syukur bukan hanya sekedar mengucap syukur karena keadaan kita baik dalam hidup ini. Apapun keadaan yang kita alami, ya, apapun mungkin kita sedang mengalami hal yang buruk, tapi tentu kita tidak mau mengalami hal buruk, kita selalu mendapatkan hal yang baik. Tetapi kalau jika diizinkan Tuhan untuk mengalami hal yang buruk, kita harus tetap mengucap syukur. Karena yang paling penting, karena Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi yang pertama, alasan yang pertama kenapa kita harus mengucap syukur, kita sudah mempunyai keselamatan yang kekal. Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan sudah memelihara kita, atau saya singkat pemeliharaan Allah. Ya, Matius 6 ayat yang ke-26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Kata yang terakhir ini sangat penting dikatakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jika hari-hari ini ya, saudara merasakan sepertinya tidak merasakan pertolongan Tuhan, saya ini sudah berdoa siang dan malam tapi doanya tidak dijawab Tuhan, ya. Mungkin ada yang mengalami sakit, sudah berdoa belum mengalami kesembuhan. Saya mau kasih tahu, ya, burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai aja, ya, diberi makan oleh Bapa ini surga. Apalagi kita anak-anaknya yang bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Percayalah, apapun dalam hidup ini kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Jangan pernah putus dalam pengharapan, percayalah karena pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Saya yakin jika saudara mengerti Tuhan memelihara hidup kita, setiap kita mengalami apapun kita akan selalu mengucap syukur. Jika kita selalu mengucap syukur, saya yakin hasil akhir yang didapat dalam hidup kita adalah hasil akhir yang baik. Kalau saya boleh bilang, kita akan mendapatkan happy ending dalam hidup ini. Jadi saya berdoa buat saudara sekalian. Saya nggak tahu saudara sedang mengalami masalah apapun, ya, mungkin bagi saudara masalah ini begitu berat, seperti tidak ada jalan keluar, sepertinya buntu. Ingatlah pesan yang saya sampaikan hari ini, bahwa kita akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa dan kebesarannya Tuhan, karena Tuhan akan memberikan pertolongan dengan waktunya yang tepat. Karena waktu kita bukan waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Amin saudara. Ya, yang ketiga, yang terakhir, bahwa mengucap syukur adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Segala perintahku. Adakah saudara mengasihi Tuhan? Jika saudara mengasihi Tuhan, berarti saudara harus melakukan perintahan Tuhan. Dan salah satu perintah Tuhan adalah mengucap syukur. Kenapa saya bilang mengucap syukur adalah perintah Tuhan? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, ya, mengucap syukurlah dalam apa? Dalam segala hal. Sebab itulah yang apa? Dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi jika saudara benar-benar mengasihi Tuhan, mungkin saudara ada yang sedang mengalami masalah yang begitu hebat, begitu besar, sampai saudara sudah berdoa belum dijawab Tuhan, mungkin sudah setiap hari siang, pagi, malam, ya, jawaban-jawaban sepertinya belum kelihatan, ya, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena salah satu perintah Tuhan, kita harus tetap mengucap syukur. Jangan sampai kita bersungut-sungut karena kita tahu
Sebenarnya kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Tidak perlu ada yang kita pikirkan lagi gitu. Kita hanya perlu tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita hanya perlu memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya yakin kita semua tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan dari Roh Kudus. Untuk itu ayat penutup untuk menguatkan kita semua. Kalau jika saudara merasa sendiri, kayak sepertinya tidak punya teman, atau mungkin saudara ada orang merantau, ya merasa hidupnya sendiri, tidak punya teman, atau mungkin saudara sempat dikucilkan oleh teman-teman, saudara tidak pernah sendiri. Jika saudara sudah dibaptis dan saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki satu pribadi yang selalu bersama kita, yaitu Roh Kudus. Ayat penutup dalam Yohanes 14, ayat yang ke-16 dan ke-17. Karena Tuhan Yesus berdoa untuk para murid sebelum Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya. Dan Tuhan tahu bahwa murid-murid akan merasa gelisah dan gentar hatinya. Dan begitu juga dengan kita. Ya, sekarang mungkin sedang gelisah dan gentar karena COVID-19. Tetapi ketahuilah ayat ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ke-17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu itu saudara dan saya mengenal Dia, yaitu Roh kebenaran, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetap berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kita tidak sendiri, Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Kudus akan membantu kita supaya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu kita harus mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan keselamatan yang kekal dan juga Tuhan selalu memelihara hidup kita. Haleluya, amin. Biarlah firman ini memberkati kita semua. Kita angkat pujian sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Mari seluruh jemaat GBR Ramani angkat suaramu. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan lagi. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur selalu, tidak pernah henti-hentinya. Kami akan selalu mengucap syukur apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, entah itu didapat dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk. Kami percaya kami akan terus mengucap syukur karena kami tahu kami wajib mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan keselamatan yang kekal bagi setiap kami. Kami juga wajib mengucap syukur karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu memelihara seluruh hidup kami. Tidak ada yang perlu kami ragukan akan Engkau ya Tuhan, karena kuasa dan kebesaran-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami. Untuk itu hamba-Mu berdoa dan mengangkat tangan untuk setiap seluruh jemaat GBR Ramani yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Biar Tuhan mengurapi dan memberkati setiap mereka. Yang sakit mereka boleh mengalami kesembuhan, yang kekurangan Tuhan berikan kecukupan, yang mungkin mereka merasakan hidupnya seperti tidak mempunyai jawaban atau tidak mempunyai jalan keluar, Tuhan akan memberikan jawaban bagi setiap mereka. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak bisa melakukan apapun di luar dari Engkau. Untuk itu kami mau Engkau selalu ada di dalam kami ya Tuhan.
ajar kami supaya kami selalu taat dan setia kepadamu. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dan sebentar sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari seluruh jemaat GBI Rahmani, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you.